Apa itu sosiologi? Istilah sosiologi berasal dari dua kata, socius dan logos. Kata socius dalam bahasa Latin yang berarti teman atau masyarakat, dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara sederhana, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat. Lalu, bagaimana para ahli mendefinisikan sosiologi? Menurut Agus Combe, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia hidup bersama, saling berinteraksi, membentuk kelompok, menciptakan aturan, hingga mengalami perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi bukanlah ilmu yang muncul begitu saja. Ilmu ini lahir pada abad ke-19 ketika Eropa mengalami perubahan besar akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri mengubah cara manusia bekerja. Banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Sementara itu, revolusi Prancis mengubah sistem politik dan tatanan sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Perubahan yang sangat cepat ini memunculkan berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik, dan meningkatnya angka kriminalitas. Para ilmuwan kemudian bertanya, mengapa muncul berbagai masalah sosial dan bagaimana cara memahami perubahan tersebut secara ilmiah. Dari kebutuhan inilah lahir ilmu sosiologi. Lalu, apa saja yang dipelajari dalam sosiologi? Yang pertama adalah masyarakat, yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Sosiologi juga mempelajari kelompok sosial, yaitu sekumpulan orang yang memiliki hubungan dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah lembaga sosial, yaitu sistem yang mengatur berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, sosiologi juga mempelajari perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat. Terakhir, sosiologi mempelajari konflik sosial, yaitu pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan dalam masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki 4 ciri utama. Pertama, empiris. Artinya, sosiologi didasarkan pada fakta yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian. Kedua, teoritis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan konsep atau teori yang dapat menjelaskan suatu gejala sosial. Ketiga, kumulatif. Artinya, teori-teori dalam sosiologi terus berkembang. Teori baru dapat menyempurnakan atau melengkapi teori yang sudah ada sebelumnya. Keempat, non-etis. Sosiologi tidak bertugas menilai apakah suatu perilaku benar atau salah. Sebaliknya, sosiologi berusaha memahami mengapa perilaku tersebut dapat terjadi di masyarakat. Dalam mempelajari sosiologi, ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Di antaranya adalah interaksi sosial, nilai sosial, norma sosial, status sosial, peran sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Konsep-konsep inilah yang akan menjadi dasar dalam mempelajari berbagai materi pada bab-bab berikutnya.